wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kuliah manajemen perubahan. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi nilai-nilai. Maaf, salah. Yang akan membahas mengenai pergerakan. Saya slide dulu, pergerakan dari perubahan yang setiap saat selalu berubah, dan setiap perubahan tentunya akan membawa nilai-nilai baru. Nah, nilai-nilai baru tersebut tentunya tidak serta-merta tanpa ada lingkungan sebelumnya, ya. Jadi ketika nilai-nilai baru itu tentunya bisa berupa gabungan antara nilai lama dengan nilai baru, yaitu nilai lama atau nilai yang sudah terbentuk di luar lingkungan organisasi dan nilai yang dibawa oleh generasi baru dalam memasuki organisasi baru. Nah, dalam evolusi atau perubahan nilai itu tercermin juga, misalnya contohnya dari surat kabar yang terbit pada masa-masa tersebut. Misalnya pada surat kabar tahun 50-an itu menganut nilai-nilai perjuangan. Kemudian pada tahun 90-an menganut nilai-nilai orientasi pada bisnis, dan pada masa sekarang itu adalah mengenai perubahan yang cepat dari nilai-nilai, misalnya adalah dan yang dimotori oleh para generasi milenial. Ada 7 budaya negatif yang mengkontaminasi organisasi pada masa transisi menurut Dill dan Kennedy, yaitu 98. Yang pertama adalah budaya ketakutan. Seringkali adanya perubahan transformasi nilai itu ada perubahan yang ketakutan karena adanya rasa tidak pasti dan kurang nyaman bagi mereka yang tidak memegang kendali. Jadi ketika seseorang punya kendali atau bahkan nggak punya, kemudian menjadi hilang kendali, itu tentunya mereka ada ketakutan. Nanti dia akan pada posisi apa. Yang kedua adalah budaya menyangkal, di mana ketika suatu perubahan terjadi, akan hilang suatu nilai-nilai atau berubah manusia yang memiliki kecenderungan untuk menyangkal, dan lebih lanjut adalah mencari kambing hitam. Kemudian budaya negatif yang lain itu adalah budaya atas kepentingan pribadi atau self-interest. Dalam situasi yang berubah akan banyak pihak yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya, dan lebih jauh nanti akan terhadap kelompok-kelompoknya. Kemudian budaya mencela. Nah, biasanya orang yang memiliki kelemahan tertentu itu akan mencela orang lain untuk menutupi kepentingan pribadinya. Karena mungkin nggak ada respek lagi dari para pengikutnya, orang akan mulai saling mencela dan sinis terhadap perilaku. Dan ini hal-hal yang terjadi itu misalnya pada saat sekarang, padahal dia adalah orang penentu kebijakan, kadang masih ngomong dengan hal yang nadanya tidak bagus. Misalnya sederhananya, akan dibawa kemana negara ini. Itu padahal dia sendiri adalah orang yang menentukan kebijakan, masih ngomong kayak gitu loh. Terus siapa yang akan menentukan, siapa akan membawa? Nah, itu. Jadi seringkali misalnya adanya oposisi atau partai politik yang berbeda, sebagus apapun pasti akan dicela. Nah, celaan itu bisa muncul juga misalnya karena kenapa sesuatu barang yang baik yang idenya dari sana, bukan dari saya. Dan untuk bisa orang lain kelihatan lemah, kelihatan buruk dengan cara memberikan hujatan atau celaan. Kemudian yang berikutnya adalah budaya tidak percaya. Nah, ini seringkali salah satu gagalnya manajemen adalah tidak memberikan kepercayaan kepada orang lain, kepada bawahan, kemudian kepada atasan. Dan apa-apa semuanya akan diurusi sendiri lah. Itu kalau bisa
misalnya di kampus pun, ya, misalnya ada seorang pimpinan kemudian tidak percaya kepada bawahnya, dosen di bawahnya, nah tentunya semuanya akan amburadul karena semuanya ingin dipegang sendiri. Semua akan sesuai ukuran atau standarnya. Nah, itu satu kegagalan yang bisa ditimbulkan karena ketidakpercayaan. Suatu manajemen yang baik ketika di situ terjadi saling sinergi antara tim. Satu akan memegang apa dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk organisasinya. Ketika salah satu apa-apa harus semua diselesaikan oleh dia, tentunya tidak akan bisa selesai. Nah, itu juga yang rencananya untuk mencapai kesempurnaan justru akan terjadi sebaliknya. Karena dipegang sendiri akan terjadi kekurangan-kekurangan. Kemudian budaya yang keenam adalah budaya anomi, yaitu budaya yang ingin berusaha untuk memisahkan diri atau spin off dari bagian-bagian yang ada. Masing-masing akan melompat untuk bisa berdiri sendiri, namun akan kehilangan jati diri dan atau identitas kultural jati dirinya. Terjadi separasi. Ya. Dan yang ketujuh adalah budaya yang mengedepankan kepentingan kelompok, atau di awal tadi ada mengedepankan kepentingan pribadi, di kelompok ini atau subkultural ini sudah ada lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, ada suatu pergeseran nilai hubungan perusahaan dengan karyawan di era industri abad 21 itu ada antara hubungan pemberi kerja dan karyawan. Sedangkan pada kalau tadi abad 20 dan abad 21 itu adalah hubungan-hubungan yang lebih terpecah antara bankir, pemegang saham, pasar modal, dan perusahaan eksekutif. Nah, untuk hubungan antar lingkungan dengan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan, ada budaya adaptasi, budaya misi, budaya partisipatif, dan budaya konsisten. Nah, budaya adaptasi ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil, kemudian perhatian strategi berfokus pada kegiatan eksternal atau ekstern. Kemudian budaya misi ditandai dengan keadaan lingkungan yang relatif stabil, kemudian budaya partisipatif itu memfokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam suatu institusi, sedangkan budaya konsisten itu dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil pula. Demikian kuliah singkat pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk inisiasi untuk pembelajaran yang lebih luas, dari bisa bersilahkan untuk mencari referensi-referensi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.